Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama adalah interpolasi menggunakan Fourier transform, dan yang kedua adalah fungsi interp ft untuk mengimplementasikannya dalam oktav. Jadi seperti yang kita lihat di video sebelumnya, bahwa kalau seandainya kita melakukan interpolasi polinom derajat n terhadap n plus 1 data, maka kita akan mendapat sebuah fenomena yang disebut fenomena rung. Di sini kalau kita melakukan interpolasi derajat 6 terhadap 7 data ini, maka kita akan mendapatkan ini ya, sebuah osilasi yang sesuai pangkatnya. Jadi karena pangkat 6, maka akan menjadi osilasi seperti ini. Nah, ini terjadi karena kita melakukan interpolasi lebih dari yang kita butuhkan. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya, di sini kita akan menggunakan interpolasi Fourier transform, yaitu interpolasi menggunakan fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya kita di Kubik Spline telah membahas interpolasi dengan range tertentu, jadi range ini fungsinya berbeda, maka sekali ini kita nggak melakukan itu. Jadi kita menggunakan satu fungsi untuk semua interval seperti ini. Hanya saja kita punya asumsi baru, yaitu asumsi bahwa fungsinya periodik. Fungsi periodik apa? Kalau tadi di sini hanya 0 sampai 6 saja, kita asumsikan bahwa dia bukan 0 sampai 6 saja, tapi berulang-ulang. Dari 0 ke 6 sampai 6, 12, dan nanti minusnya juga min 6, 0 sampai 12 juga berulang. Jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau kita asumsikan seperti itu, maka kita bisa interpolasi fungsi tersebut menggunakan fungsi trigonometri. Nah, karena trigonometri itu berulang, maka otomatis fungsi kita juga hasilnya adalah sebuah fungsi yang berulang. Seperti ini. Jadi dia punya terdiri dari 3 jenis fungsi trigonometri. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi yang cocok? Jadi, berapa sih nilai yang dalam X-nya ini? Kemudian berapa sih konstantanya? Untuk melihat itu kita perlu melihat sebelumnya adalah analisa Fourier transform. Dan spesifik karena kita melakukan secara numerik, maka kita melihat discrete Fourier transform. Itu merupakan analisa Fourier transform menggunakan data discrete, bukan lagi data fungsi kontinu. Dan metode yang dipakai di dalam ini adalah fast Fourier transform (FFT). Contohnya di sini, kalau kita punya fungsi periodik seperti ini, maka kita set ya, meskipun tadi dari 0 sampai 6, maka kita ambil cukup 0 sampai 5-nya saja. Karena yang 6 secara periodik dia berbalik ke 0. Nah, kalau kita punya fungsi seperti ini, kita tinggal tulis 0 sampai 5, kemudian fx-nya 01, 02, dan seterusnya. Nah, untuk seperti ini, maka kita tinggal panggil fk sama dengan fft fx. Jadi kita lakukan fast Fourier transform dari fx. Hasilnya adalah 2,5, min 1,2, 0,2, min 0,3, 0,2, min 1,2. Bagaimana sih menginterpretasikan hasil ini? Itu adalah kita perlu mengingat ya, namanya hasil Fourier transform. Jadi kalau kita plot ini, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk f-nya saja. Nah, untuk bawahnya, maka dia adalah k. Bagaimana cara menentukan k-nya? Ya, kita lihat bahwa kita punya periodik, fungsi periodik dengan n sama dengan 6. Maka kita bagi satu lingkaran menjadi 6 sisi. Jadi kita ambil K1, K2, K3, K4, K5, K6, dan K7-nya harus balik ke K1 lagi. Seperti ini. Jadi kita bagi 2pi per n jadinya. Jadi perbedaan setiap K itu adalah 2pi per n. Kemudian dengan K1 dengan minus 0. Kemudian berikutnya pi per n, 2pi per n, 3pi per n, 4pi per n. Dan seterusnya sampai dengan di 2pi. Seperti itu. Kemudian kita juga ingat ya bahwa dia adalah satu pasang. Jadi ada fungsinya, bukan cuma FFT, tapi ada fungsi IEFT. Jadi inverse fast Fourier transform dari FK. Kalau kita masukkan di sini fx-nya, kita dapat FK. Dan kalau kita masukkan ke IEFT, kita dapat FT. Seperti ini. Nah, kita lihat dari IEFT dari FK. Kalau kita masukkan lagi dia ke IEFT, maka kita dapat 0,1, 0,2, 0,5, 1, 0,5, 0,2. Seperti ini. Nah, interpolasi Fourier transform itu berdasarkan dari hasil FFT ini. Ini kalau kita lakukan interpolasinya,
maka contohnya seperti ini. Ini FK-nya seperti ini ya, 2,5 min 1,2, 0,4, 0,3, 0,4, min 1,2. Seperti ini. Nah, kalau kita melakukan interpolasi, kita nggak perlu lagi lihat ini ya, FFT, tapi kita cukup melihat bisa menggunakan satu fungsi, yaitu inter PFT. Kita masukkan fx, kemudian length x1, x. Di sini kita melihat fx-nya saja. Di fx-nya berapa, kemudian kita interpolasi ke jumlah n yang lebih banyak. Tadi kan cuma 6, 0 sampai 6 doang, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 6 data aja. Kita interpolasikan ke data yang lebih banyak. Tapi harus hati-hati, bukan lagi dari 0 sampai 6, tapi dari 0 sampai 6 min delta ini, 0,02. Kenapa? Karena di 6 itu harus balik lagi ke 0 ya, karena sifat fungsinya adalah periodik. Kita dari 0 sampai ke 6 kurang dikit gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena 6 harus balik ke 0 lagi. Nah, dan kalau kita lakukan, kita panggil fungsi ini, maka kita dapat fx seperti ini, min 1/6. Nah, di sini kita lihat interpretasinya, 2,5 itu apa? 2,5 kali eksponensial i dikali k1, 0 berarti ya. Yang berikutnya min 1,2 dikali i pi per 3 kali x. Ini k2 nya dikali x. Sini i k3 kali x. Sini i k4 kali x, i k5 kali x, i k6 kali x. Seperti itu. Dan masing-masing fk-nya ini masuk ke konstantanya ini. Dan yang 1/6 ini jadi pembaginya. Muncul dari mana? Ini dari definisi inverse fast Fourier transform dalam slide sebelumnya. Jadi untuk merangkum, kalau kita punya n buah data, kalau kita paksakan interpolasi polinom derajat n-1, maka kita akan mendapat fenomena room, di mana ada osilasi di luar yang kita inginkan. Nah, untuk menyelesaikannya menggunakan fast Fourier transform, kita bisa menggunakan namanya interpolasi Fourier transform, yang komennya bisa menggunakan fungsi interp PFT ya, inter PFT. Yang inputnya adalah fx dan yang berikutnya adalah jumlah data length xi. Perlu perhatikan bahwa xi-nya harus periodik, jadi jangan ikutkan yang 6-nya, tapi cukup 6 min sedikit. Atau ini berapapun periode yang dipunya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.